Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Guru saya ajarkan, Yahya, kalau kau sudah berdakwah, jangan kau belajar kepada ahli ilmu. Belajar kepada siapa, guru? Belajarlah kepada ahli zikir. Waskuruni askurkum waskuru liwana takfur. Ahli ilmu. Di Indonesia ini banyak munafik. Makanya saya tertarik dengan saya punya suku itu Rocky Gerung. Dia bilang apa? Biarkan saja pilpres ini, biarkan para kandidat bertarung berdarah seperti begini. Bukan berkelahi, artinya bertarung konsep. Begitu juga umat Islam, jangan suka membakar spanduk, karena orang Islam tidak boleh berbuat onar, tidak boleh berbuat tidak baik. Akhlakul karimah yang melekat pada diri Rasulullah SAW menjadi uswah hasanah teladan yang baik bagi kita. Spanduk dirobek-robek, sabar aja nih. Yang curi itu, ente tahu, sepanjang malam ini dia gak tenang. Bahkan dari mimbar ini saya katakan, insya Allah, ente tidak dengar, paling lama 3 hari, sudah ada kabar mampus. Amin ya Rabbal. Itu, gak ada ampun, no mercy. Begitu kalau berdakwah, yakin zaman kok. Dan makin ditekan ente makin takut, ciut. Jangan, makin dekat makin melawan. Allah perintahkan dalam taubah tadi, at-taubah. Ya ayuhan nabiyyu jahilil kuffara wal munafiqin waqlus alaihim, dan bersikap keras kepada mereka. Wa bawahum jahannam wa bi'sal masir. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Lawan itu ahli neraka itu. Kufar adalah kafir, munafik adalah orang Islam yang mengaku-ngaku Islam. Makanya Buya Hamzah katakan, kalau mau cari orang Islam, tunggu. Kapan Buya? Setiap tahun, Buya Puan mulakan. Ada Aidul Adha, Aidul Fitri. Itu banyak orang Islam. Tapi kalau antum cari orang mukmin, datanglah ke majelis-majelis ini. Ini lagi sekarang. Sabaka turikan ilal ilmi, sallallahu bihi turikan ilal jannah. Itu pegang baik-baik. Satu kali punda rumah 70 pahala. Bayangkan saya dan semua jatuh ke timur berapa ribu langkah, berapa juta langkah saya sampai di sini. Itu pahala. Takut dengan mati. Innalillah. Dalam buku Ihya Ulumuddin halaman 535 ente janji jilid 7. Ihya Ulumuddin. Malaikat maut diperintahkan datang ke dunia. Cabut nyawa 2 orang. Yang pertama adalah penguasa, pemimpin negara, raja yang zalim. Dan yang kedua, engkau cabut nyawa orang miskin, fakir yang tinggal di atas bukit. Di tengah terpikan suara kerajaan memerintahkan kepada para tentaranya, siapkan jubah terbaik, tunggangan terbaik, mereka akan mengunjungi suatu negeri. Disiapkan pula. Di tengah terpikan suara masyarakat kerajaan, muncul laki-laki tua. Badannya kurus, berluka, pakaiannya compang camping. Wahai raja, dengarkan hajat saya 1 menit saja. Kata raja, kau tidak tahu saya orang yang berkuasa, saya adalah pemimpin, saya raja, saya punya kemampuan apapun. 1 detik saja, karena dia meminta. Raja katakan, silakan. 1 menit. Siapa? Turunkan kepala raja yang terlalu tinggi. Diturunkan raja kepalanya, dibisiki sama orang tua ini. Saya adalah malaikat maut. Bingung raja. Ucap lingkungan, kata orang Indonesia. Bingung. Mau lari kemana di atas kuda? Sampai tak kecil selatan. Tolong berikan saya 1 minute. Kata malaikat display. Berikan saya 10 menit, 10 menit untuk meminta ampun dosa-dosa. Kata malaikat maut, it's late, sudah terlambat. Tumbang dari kuda. Tumbang dari kuda, keluar dari dunia tanpa iman. Kezuliman yang dia tahu. Pergi lagi malaikat maut, melewati sungai, menapaki gunung. Keluar pintu, Assalamualaikum. Tidak terdengar jawaban dari dalam, hanya terdengar percikan air.
yang punya rumah sedang berwudu, bersuci diri untuk menghadap kiblatullah, sholat. Usai beberapa menit kemudian menjawab yang punya rumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yakinan drum. Siapa nama? Oh sudah. Malaikat maut menusungkan dada. Saya adalah malaikat maut. Yang punya rumah bilang, kenapa baru datang? Itu orang beriman. Itu orang beriman. Dia tidak tunduk. Hormat. Sebagai pemerintah kita hormat. Kalau tadi luruskan. Jangan tunduk kepada ketidakadilan. Kendati maut yang akan merebut nyawa kita. Sekali layar berkembang, pantang untuk menyerah. Gak usah, kalau ini pekerjaan dari atas gak perlu pakai kelompok. Pakai kelompok kadang-kadang kita diadu. Kemarin pemuda Pancasila dengan hashtag 2019 ganti presiden, lempar batu siapa yang terbaik? Orang tardo antar Yahudi. Pemodal kafir di luar sana di Singapura, Yahudi dan lain sebagainya. Bapak Ibu tidak tahu ini permainan saya bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Dulu di kafir saya begitu kok. Antum tidak tahu, makanya jaga ukhuwah Islamiyah ini. Yang munafik kembalilah. Tidak tahu malu kau karena Islam kau jadi besar. Coba dulu Jokowi waktu masuk jadi presiden, namanya Martinus, namanya Markus, nama Kristen, bisa nggak jadi presiden? Karena memakai nama mengaku Islam. Semua di pokok kayu itu semua mengaku Islam pakai hati, karena pengkhianat. Hati-hati jangan salah pilih. Inilah orang-orang yang betul-betul berjuang untuk negara dan agama. Karena yang lainnya dipingsan dan disium. Nggak sadar dia, yang penting dapat duit, dia nggak berpikir bahwa di pengadilan akhir nanti barikatan mustauqizatan ala rekam akan tertampar kau di pelataran kiamat sebagai seorang terdakwa di hadapan hakim. Masuk malaikat maut, dia pegang di tangan. Kata yang punya rumah, sudahlah malaikat maut, jangan banyak cerita. Cepat. Kata malaikat maut, sabar dulu kawan, kopi aja dulu. Nah ini yang saya ceramah, ini satu yang kurang, kopi tidak ada. Oh, ada. Ada. Ini berarti masuk surga semua ini. Kasih kopi, gue yang kopi, nggak ada kopi saya, kata yang punya rumah. Cepat malaikat maut. Malaikat kamu di kata dia. Malaikat maut, waduh bagus sekali jari-jarinya itu. Padahal malaikat maut sudah dengan kekuatan penuh mau keluarkan nyawa yang punya rumah, nggak bisa. Sampai keringatan begini malaikat maut. Dia keluar rumah, dia lapor. Assalamualaikum ya Allah. Lapor kemudian, kenapa? Ternyata tablik akbar itu amanah. Nah, dengar. Lapor ya Allah. Lapor kemudian, ada apa? Malaikat maut, kata Allah, saya sudah cabut dari jari-jari. Apa yang keluar dari tangannya? Tangannya berbicara, tangannya sering mengusap kepala anaknya yatim, tangannya kuat menggenggam pedang, tanda jihad di jalan Allah. Kembali kau malaikat maut, cabut dari mulutnya, cabut dari telinganya, cabut dari matanya, cabut dari ujung kakinya, dicabut, kakinya bagus. Terus mati dengan kekuatan penuh, enggak berhasil juga. Keluar malaikat maut mengkosan. Lapor komandan. Apalagi malaikat maut? Aduh, enggak ada kekurangan, memang keras kaki yang ceramah. Bersih. Apa? Udah dicabut dari kaki. Allahu Akbar ya Allah. Lihatlah sampai keringatan begini, ngos-ngosan. Kenapa malaikat maut tidak bisa kakinya keluar kalimat? Dia bilang tadi suka berjamaah. Kakinya sering mengunjungi majelis ini. Semua dari mulut keluar kalimat, bukan orang ini yang bicara, ruh saya berbicara. Keluar dari mata. Kenapa matanya? Matanya mengantuk dan setiap malam tunduk dia kepada Musa dan kitab-kitabmu ya Allah. Belajar. Makanya jangan cuma beragama Islam, harus
raja. Saya bilang aku marah-marah mengatakan kafir. Kau masuk Islam, saya tidak bangga. Yang saya bangga kau belajar supaya kau ikhlas di jalan Allah. Dan telinga hanya mendengar hal-hal yang baik. Akhirnya malaikat maut habiskan. Ya Allah, suruh aja. Siapa sih yang paling kuat di pinggir neraka ini? Sabania. Suruh Sabania aja. Ya saya nggak kuat hadapi ini orang satu ini. Dia nggak punya apa-apa di dunia, tapi bukan main, susah ruhnya keluar. Sudah kata Allah balik aja kan dan kecewa deh. Apalagi ya Allah teknisnya, sebutkan saja. Tadi dibaca oleh Qori Asmaul Husna, keluar dengan peran bahan. Mulai dari ceramah ini ambil kucing, ikat kaki tangannya, kupas. Dia reaksi kucing itu, berteriaklah. Begitulah kalau nyawa keluar daripada ruh orang-orang kafir, orang-orang munafik. Sakitnya di kampung. Nabi Idris pernah coba sampai terompahnya ketinggalan. Wahai malaikat maut, saudaraku, coba saya ingin rasa bagaimana kedahsyatan maut. 1 detik saja, begitu dicabut nyawanya, pulang Nabi Idris sampai menangis malaikat maut. Apa yang kau rasa itu, saudaraku? Subhanallah. Apabila roh hendak berpisah dari tubuh, bagaikan kambing hidup dikupas kulitnya dalam keadaan demikian saja. Jadi kita sabar saja. Orang-orang yang bermunafik dalam agama ini nanti dia akan rasa kalau dia nafas. Bahkan tidak boleh dikuburkan dalam Al-Quran. Nggak boleh doakan. Wala tusolli ala ahadi minhum mata abadu wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa ghammatu fasad. Nabi Muhammad dilarang untuk mensolatkan orang yang mati di antara orang munafik. Tulis di masjid ini mulai besok. At-Taubah 84. Bagus juga Pak Jokowi jadi presiden. Muncul mana emas, mana imitasi. Dia keluar satu persatu. Muncul. Orang banyak bertanya, bagaimana dengan Prof. Yusril ya? PBB, nggak usah, beliau profesor. Tidak usah kita mengusik, itu profesor. Beliau mencintai Islam, beliau mencintai ulama. Mari kita bersatu di sini, PKS, PBB, Gerindra, apalagi satu, PAN, Demokrat. Itu Pak SBY kemarin di Pekanbaru, spanduknya dirobek-robek itu. Dirobek-robek sama anak orang Islam juga yang disuruh. Jangan sekali-kali kita menganiaya. Begitu kita bermain, kita pukul saudara kita, yang suruh akan tertawa. Ini kafir di bola ini. Saya dari sana kok, masa saya ketawa. Mari bersatu. Nanti kalau Pak Prabowo sudah presiden, yakinlah Nasdem akan ikut ke Prabowo, Golkar apalagi, bertiga, yaitu Al-Fatihah, dia pakai lurus bukan Al-Fatihah. Ya. Jadi tadi juga Pak Lurah itu tadi bagus itu. Tangkip kemagannya, saya kira salah tadi menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tetap ulangnya sampai 3 kali. Harokat 5 harokat tadi. Di Kalimantan saya pernah begitu dengan pejabat, saking gugupnya saking saya dia ngomong. Kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Subhanahu Wa Taala. Hei kawan, salam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kafir aja lancar. Partai Islam innalillah. Kami ini berjuang atas nama Allah. Rumah besar umat Islam. Maka kami menerapkan sifat amar ma'ruf nahi munkar. Innalillah. Maksud beliau amar ma'ruf nahi. Bukan mestilah gampang-gampang, kok nggak bisa karena Allahu Akbar. Permalukan ente. Itu di dunia, belum di sana. Begitu masuk surga ditanya dari partai mana? Ada itu. Orang apa? Orang Batak. Berkebunan. Ini siapa? Saya Pak Jokowi Dodo. Oh iya presiden dulu.
ikan tongkleng. Masih ada unggahannya. LTQ di Medan. Ada juga kiai yang bela. Ada yang bela di Pulau Jawa. Tidak salah katanya, memang begitu lafaznya, memang begitu maksudnya. Tidak ada kaf, yang ada ha dan hamzah. Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah. Kalau salah diluruskan, jangan karena yang kecilan cari muka. Ini karena sudah cari muka, akhirnya apa? Orang keliru masuk jurang, iya saja. Harusnya pemerintah ini bersyukur kepada kami yang radikal begini. Radikal ini kalau gini, katakan ini dari kamu baik. Satu, kau pakai pasal anggaran ayat-ayat otak kosong orang, saya tetap pakai pasal ayat-ayat Al-Quran. Mari kita hantam di sini. Jangan pakai tangan, itu tidak ada orang bodoh pakai otot, pakai akal, kita debat. Nggak ada, semua berkompeten, pasti bela yang benar. Orang cerdas bela yang benar. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Saya baru tiba, baru istirahat saya, wallahi baru istirahat dari perjalanan. Tadi jam 3 subuh dari Gunung Tua langsung ke sini. Nggak pernah selama 12 tahun pakai sopir pribadi. Di NTK, Payakumbuh kemarin, tanggal 30, 31 sampai tanggal 2. Saya di Payakumbuh sampai tanggal 3. Tanggal 3 saya turun di Elok 9. Syukur alhamdulillah ada masjid, hampir lewat saya. Asam naik ke nasi. Satu hari saya tidak makan, asik ceramah, udah subuh, zuhur sampai isya. Yang saya hantam kopi 7 gelas. Asam lambung dia naik ke atas. Istri saya bukan ini, bukan tukang pengisian. Ini Pak kopi lagi. Ada dia di mobil sana, maaf. Dan mau teriak Pak, ini kopi lagi 3 gelas. Namanya bikin. Tahu saya sudah bilang makan. Kau tidak makan. Itu kopi, tambah hantam lagi 3 gelas. Oh, saya kawan, tolong angkat saya dulu. Angkat ke masjid, mulai dari Pak Imam sampai jemaahnya, jaga saya tidur di masjid. Ustaz, kita ke rumah sakit. Gak usah, saya gak mau ke rumah sakit. Pagi saja, pagi. Tidur di masjid. Rumah sakit plus hotel yang paling nyenyak adalah masjid. Ente stres berikan bagaimanapun, kalau ada masalah tidur di masjid, insya Allah pasti tertidur. Tapi kalau antum munafik, kita tidur langsung mati dan bus. Langsung lewat selama-lamanya ke sana, pegang saja di urang nadi, sudah lewat itu kalau munafik pun. Bawa pagi-pagi di kabar, disuntik, dokter bilang ini Ustaz Yahya ya. Tergantung siapa yang tanya sama dokter. Udah sakit saya di bawah sini, sebelah kanan ini. Ustaz, ini khusus buntu. Udah ada dokter suntik dulu, pokoknya hilangkan dosa kita. Oh iya, saya hamil dengan ini ya, antibiotik. Disuntik 4 kali barangkali cari urat di sini. Langsung sembuh saya. Begitu saya berdiri, mau kemana Ustaz? Saya sudah sembuh, berjalan lagi. Tunggu dulu, obatnya masih bekerja. Sudah dokter, sudah sehat ini. Tunggu dulu Ustaz, lagi. Enggak, ini mau Jumatan, tanggal 4 kemarin. Rupa-rupanya di rumah sakit dari ujung security sampai ke belakang perawat. Nonton anak di YouTube. Oh, inilah kalau Ustaz sama Junjung semua pada selfie. Kasihan kau cebong. Coba kalau cebong yang sakit ini lari suntik mati Pak. Mau bayar ditolak. Antri yang mau bayar. Udah nggak usah Ustaz. Itu sering salah kita. Makanya harap sama murtad. Makan di mana-mana orang bayarkan. Wah, enak jadi Ustaz ini. Allahu Akbar. Nggak pernah rokok, nggak pernah saya dibeli jamaah. Cuma tadi nggak ada. Allah. Apa lagi mau bilang rokok haram? Nggak. Itu teman saya di jalan. Alhamdulillah bagi yang tidak merokok. Saya perokok, manusia yang punya kelemahan. Ente yang tidak merokok tapi suka mengharamkan, manusia yang tidak punya kelemahan. Selesai. Bukan masalah sunnah, bukan masalah haram, bukan. Biar saja saya merokok. Kenapa? Tapi bisa semangat kita. Mas, doakan. Mudah-mudahan kalau rokok itu betul ya Allah, biar Yahya cepat mati dengan rokok itu. Saya kalau makan nasi nggak pernah lupa Bismillah, air putih Bismillah, rokok lupa terus.
Berarti masih diizinkan di. Tanya yang merokok itu, kalau dia bisa merokok apa? Bismillah. Gak ada. Tapi coba kasih kopi, pasti bisa. Pengetahuan ruh kita dengan keislaman kita jangan mudah logika. Jadi Islam itu bukan logika, Islam itu adalah tasawuf. Allahumma habibna dan Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Berikan like jika suka. Dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.